Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pemirsa Khilafah News yang dirahmati oleh Allah, jumpa lagi dengan program kesayangan kita yakni Kabar Petang. Gimana kabarnya? Sehat ya semua bukan? Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita akan membahas tema-tema terkini dengan narasumber yang kredibel tentu saja dari sudut pandang Islam. Inilah Kabar Petang selengkapnya. Pemirsa, nasib naas menimpa seorang pekerja lokal Indonesia. Ia meregang nyawa di lokasi PT GNI Gunbuster Nickel Industry akibat kecelakaan kerja. Peristiwa kecelakaan kerja tersebut terjadi di fasilitas grinding smelter 1 pada hari Senin 26 Juni 2023. Pada insiden itu, 7 pekerja terkena semburan api, 6 terluka, dan 1 orang meninggal dunia. Ini adalah kejadian yang terus berulang. Menurut Syafri yang anggota DPRD Kabupaten Morowali Utara, hal ini terjadi karena PT GNI tidak patuh terhadap aturan pemerintah. Mengapa kecelakaan di PT GNI terus berulang? Apakah karena PT GNI tidak patuh terhadap aturan pemerintah? Apakah keberadaan PT GNI indikasi pemerintah tunduk kepada RRC atau pemerintah Tiongkok? Untuk membahasnya kami terhubung dengan pengamat kebijakan publik yakni Bung Rifan Wahyudi. Assalamualaikum Bung Rifan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ini gimana kabarnya? Baik-baik saja. Kayaknya ada di lokasi musibah ini kayaknya ya. Bukan ini di Padang Arafah ini Mas Yan. Pada Arafah, Masya Allah. Ya, ya. Ini kita kompak pakai hitam-hitam karena ini sedang berduka gitu ya. Baik, Bung Rifan, nasib naas kembali menimpa seorang karyawan yang berasal dari ya Bumi Putra Indonesia di lokasinya di PT Gunbuster Nickel Industry atau GNI. Nah, peristiwa kecelakaan kerja tersebut itu terjadi pada hari Senin kemarin. Lah, ini kan terus berulang ya beritanya. Ibaratnya kalau K3 itu udah nggak masuk ini. Kenapa? Harusnya kalau kejadian pertama setelah kejadian pertama itu ada perbaikan sistem. Nah, ini menurut Bung Iwan kenapa kok sampai berulang? Kemudian apakah karena PT GNI tidak patuh terhadap aturan pemerintah? Silakan, Bung. Terima kasih. Yang pertama mungkin kita menyampaikan keprihatinan dan juga berbelasungkawa ya kepada korban PT GNI, Pak Ferdi ya, 1 dari 7, yang lain luka-luka. Yang ini adalah kesekian kalinya, jadi bukan yang pertama. Dan berulang-ulang karena smelter nikel itu kan kondisinya adalah penuh dengan api, kemudian penggalian, kemudian sebagian juga ada ledakan. Beberapa waktu yang lalu juga wanita ya, pekerja wanita itu juga terkena semburan api hangus ketika ada di di operator crane itu ya. Yang ini menjadi sesuatu yang harusnya menjadi pelajaran begitu ya. Sehingga yang tadi disebut K3, keselamatan dan kesehatan kerja, itu sudah ada rambu-rambunya cukup banyak begitu ya. Mulai dari bahaya kebakaran sampai pada tindakan preventifnya itu sudah termasuk menggunakan alat pelindung diri APD begitu ya. Sehingga syarat-syarat ini harusnya menjadi sesuatu yang sangat diperhatikan begitu. Kalau yang di Gresik saja misalnya ya, yang sekarang juga ada smelter, tapi di situ juga ada petrokimia, itu kabar-kabarnya juga begitu. Kalau sudah manusia nyemplung di asam klorida begitu ya, hilang tak berbekas begitu, tidak bisa dimakamkan begitu ya. Itu begitu kejamnya dunia kerja, sehingga pentingnya keselamatan kerja itu tidak bisa ditawar begitu. Sehingga dalam hal ini ya PT GNI termasuk hal-hal yang dijanjikan oleh pemerintah untuk melindungi dalam bentuk kebijakan, termasuk untuk menekan, melakukan investigasi terhadap ini supaya tidak berulang dan berulang kembali begitu. Demikian Ya, Mas. baik, Bung Rifan.
Apakah Menko Luhut Binsar Panjaitan ya selama ini seringkali menjadi semacam bodyguard dari perusahaan-perusahaan asal Cina tersebut? Dan apakah keberadaan PT Gen ini indikasi pemerintah itu tunduk pada pemerintah Cina, Bung Rifan? Iya, kita tahu lah menteri serba bisa ya, mensegur atau ada banyak sebutan itu, ada yang nyebut perdana menteri. Kalau di berita internasional itu disebut perdana menteri begitu ya, atau shadow of presiden, presiden bayangan dan seterusnya, yang berganti-ganti sebagai menteri koordinator itu Pak LBP ini menjadi yang bertanggung jawab, apalagi dia sudah berkali-kali menyatakan termasuk yang ditagih oleh para karyawan GNI itu adalah ya termasuk tadi K3 itu harus benar-benar diterapkan, bukan pilih kasih. Kebetulan PT GNI kan memang investornya dari Cina dan sebagian itu bahkan yang terjadi ribut-ribut beberapa waktu yang lalu itu juga sumber masalah yang lain begitu. Sehingga kalau sebutan bodyguard itu mungkin tepat juga begitu sebagai yang pasang badan untuk melakukan pembelaan kepada investor, bukan pembelaan kepada karyawan atau buruh ya. Yang ini kita sudah tahu lah, dia adalah bagian dari oligarki, dia bagian dari apa ya kepentingan-kepentingan kuasa investor asing begitu. Sehingga kalau berkaitan dengan itu, maka harusnya ada upaya-upaya untuk menekan lebih lebih kencang lagi kepada Pak LBP yang memiliki kekuasaan yang harusnya tragedi di PT GN itu tidak berulang. Karena sebetulnya yang mengawali untuk melakukan memberikan karpet merah terutama kepada perusahaan-perusahaan Tiongkok yang sebelumnya itu kan perusahaan-perusahaan dari Eropa, perusahaan dari Amerika begitu ya. Tetapi zaman untuk pada periode kedua ini pemerintahan Pak Jokowi ini terutama dengan kebijakan dari Pak LBP tadi, Luhut Binsar Panjaitan, itu memberikan terutama semacam menganak emaskan begitu ya. Kita tidak tahu ya, dia hanya dapat komisi atau gimana, sehingga seolah selalu pasang badan. Bagaimana arus tenaga kerja asing ke Morowali Utara dan seterusnya. Dan tidak hanya itu, banyak sekali di Halmahera, di beberapa kantong-kantong tambang yang bernilai ekonomi yang tinggi begitu. Sehingga kalau berkaitan dengan ini tentu ini adalah kebijakan dari pemerintah yang dalam hal ini adalah Menko Marinvest ya, maritim, tapi kinerja maritimnya nggak pernah kedengaran sama sekali. Hanya investasi saja yang digalakkan, termasuk memberikan investasi kepada perusahaan Cina begitu. Sehingga tidak salah kalau masyarakat nyebut ini ada backingnya begitu ya, bodyguard yang selalu pasang badan ketika ada rame-rame atau termasuk kecelakaan dan insiden seperti yang baru terjadi tadi. Iya, Bung Rifan. Apakah dengan berlindung di balik proyek strategis nasional, seolah-olah perusahaan dari Cina ini ya kayaknya kebal hukum atau gimana gitu ya? Silakan, Bung. Iya, sebetulnya ya di dunia ini yang menjadikan dunia itu tertib dan seterusnya kan aturan ya, atau peraturan dalam bentuk undang-undang dan seterusnya. Itu adalah untuk menjadikan orang tidak ada yang kebal hukum begitu ya. Sehingga kalau dalam hal ini dalam PT GNI ini kemudian karena dibackingi oleh bodyguard tadi menjadi seolah-olah kebal hukum, tentu ya para pakar hukum yang kemudian menyuarakan hal tersebut. Perjuangan untuk penegakan hukum itu ternyata lebih berat ya. Bahkan baru-baru waktu yang lalu itu penegak hukumnya justru melindungi para pelanggar hukum. Ya kita masih ingatlah Sambo ya. Dia harusnya penegak hukum, bahkan penegak hukumnya penegak hukum karena dia provos ya. Menteri polisi militer yang harus memberikan sanksi kepada pelanggar, tapi justru dilindungi dan dimanfaatkan gitu ya, termasuk melindungi apa ya tindakan atau bisnis-bisnis yang sektor haram begitu ya, judi online dan seterusnya. Nah ini supaya tidak terjadi lagi maka harusnya ya masyarakat ya civil society itu memberikan tekanan supaya hukum itu benar-benar ditegakkan. Meskipun beberapa hal itu memang ada yang istilahnya apa
seperti anggota DPR termasuk presiden itu dalam koridor tertentu memang tidak bisa diperkarakan begitu ya. Tetapi untuk pejabat itu ya ada memang seperti class action misalnya. Kalau memang banyak korbannya di masyarakat itu bisa melakukan class action. Yang ini tentu para lawyer-lawyer, penegak hukum dan pejuang hukum itu harusnya juga ikut bersuara untuk menegakkan hukum sebenar-benarnya, tidak kemudian ada yang masih anggota masyarakat atau bahkan pejabat yang kebal hukum tadi. Sehingga kalau kebal hukum itu terjadi maka terjadi adalah anarki begitu ya. Karena orang tertentu dia melakukan pelanggaran tanpa ada sanksi atau hukuman bagi yang bersangkutan. Demikian. Nah, selanjutnya Bung, apakah masalah di PT GNI ini bukan hanya semata kecelakaan kerja, tapi juga ada masalah kedaulatan di situ, mengingat ada proyek yang itu ya kayaknya Cina ini mulai mengobok-obok kedaulatan wilayah kita. Apakah benar seperti itu, Bung Rifan? Saya pikir memang pasca Cina terlepas dari ambruknya ideologi sosialisme komunisme, karena dia tidak ingin mengikuti atau mengekor ambruknya Uni Soviet ya tahun 1991. Maka kemudian Cina melakukan evaluasi, kemudian mengadopsi ekonomi kapitalis dalam negerinya begitu. Sehingga dengan melakukan ekspansi One Belt One Road atau Belt Road Initiative itu kemudian negara Cina ingin keluar dari apa Cungkuak itu ya pusat dia selama ini kalau dalam tradisional pemahaman tradisional Cina itu kan ya sudah menjadi pusat dunia begitu, nggak perlu kemana-mana begitu. Tapi dengan visi Xi Jinping tahun 2050 yang sudah di breakdown menjadi visi Xi Jinping 2030 itu kemudian ekspansionisme dan agresivitas Cina itu menjadi terjadi sehingga mulai dari Afrika, beberapa negara Afrika yang Zimbabwe, Angola, kemudian sampai kepada negara-negara Asia Tengah ya, Pakistan, Sri Lanka juga kena, India, Malaysia, dan Indonesia juga terkena bagian dari itu, meskipun juga direcokin oleh Amerika. Ini adalah pertarungan yang tadi ngobok-ngobok kedaulatan sebuah negara, sehingga sudah banyak negara termasuk Indonesia. Sehingga Indonesia harusnya memiliki kesadaran politik bahwa jangan sampai kemudian kita menyerahkan leher kita untuk disembelih oleh investor-investor Cina tadi, karena dia sudah dengan sediantaranya visi Xi Jinping itu adalah menyerukan kepada seluruh China overseas ya, Cina perantauan untuk selalu mendukung kegiatan obor tadi. Karena apalagi Indonesia itu kan juga begitu. 10 orang terkaya di Indonesia itu mungkin 10, 8 atau bahkan 9 itu adalah orang-orang etnis Cina yang dia masih memiliki standar ganda untuk selalu kepada tanah leluhurnya dan seterusnya. Sehingga dari segi loyalitas dan seterusnya, dan Indonesia dalam cengkeraman itu, sumber daya itu dimiliki, sehingga ya tanpa perlu apalagi dengan dihubungkan secara resmi ya, G2G, government to government, Indonesia dengan Cina, masa rezim Jokowi ini menjadi semakin dekat begitu. Sehingga kalau dari sisi ngobok-ngobok atau mengganggu kedaulatan Indonesia tentu sangat miris begitu ya. Harusnya kita semua juga mengingatkan, termasuk kepada masyarakat juga kritis untuk jangan mau untuk sebagaimana kasus Singapura misalnya ya. Dulu itu adalah Tumasik ya. Tumasik itu kesultanan bagian dari Kesultanan Malaka. Tapi sekarang sudah menjadi Republik Cina begitu. Yang ini Indonesia juga sudah mengarah ke sana meskipun lebih 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 halus, tapi perusahaan-perusahaan investor Cina itu begitu diberi karpet merah begitu untuk menambang nikel dengan teknik yang kempro begitu ya. Teknik-teknik tadi yang menimbulkan kecelakaan kerja dan seterusnya itu bukan teknik standar Eropa misalnya ya. Keselamatan kesehatan kerja itu benar-benar dijaga dan disiplin begitu ya. Kalau Cina itu banyak istilahnya ya teknologi menengah lah, bukan teknologi tinggi yang digunakan, sehingga ya dan itu pun sudah dikeruk habis
diboyong ke sana. Yang ini apalagi kemarin juga ditemukan oleh KPK ya, ada penyelundupan nikel, biji nikel, bukan yang sudah diayak atau dimurnikan oleh smelter begitu ya. Sehingga ini harapan kita ya, smelter itu harusnya dikelola oleh BUMN begitu ya, bukan seperti saat ini, sehingga kedaulatan tidak tergadai begitu. Iya. Baik. Lantas ini ya, perusahaan-perusahaan dari Cina kan semakin merajalela di Indonesia, kayak PT GNI Morowali, kemudian ada juga yang menggali gas di Indonesia itu, Petro Cina kalau nggak salah. Nah itu. Nah, ini merupakan buah dari kebijakan. Apakah memang kalau berdirinya pabrik-pabrik di Cina ini merupakan buah dari kebijakan ekonomi dan hasil dari kebijakan politik pemerintah yang bermasalah? Lantas kalau sudah kita bicara tentang kebijakan dari penguasa, ini solusinya gimana, Bung? Semoga ini bisa memberikan pencerahan buat penguasa negeri ini. Silakan, Bung Rifan. Iya, untuk pertanyaan pertama terkait dengan ini adalah buah dari kebijakan yang salah atau keliru ya, baik itu kebijakan hukum, kebijakan politik, kebijakan ekonomi, yang kalau kita lihat untuk rezim saat ini itu memang kiblatnya lebih kepada Cina begitu ya, sehingga selama hampir 10 tahun itu eh, Cina itu dimanja begitu, dan hubungannya pertama G2G, kemudian people to people ya, bahkan antar kelompok bahkan partai politik itu juga begitu, melakukan kunjungan begitu ya, ke Cina, studi banding dan seterusnya, yang itu diikat. Kalau di sana Cina itu kan ada politbiro begitu ya, semuanya tersentral dalam Partai Komunis Cina atau Tiongkok ya, yang kemudian tentu wah, kesempatan ini kemudian semakin menjadi-jadi begitu ya, kalau tidak diingatkan begitu ya. Sehingga ini sudah sistemik, kalau sudah yang politik itu melindungi, kemudian yang ekonominya itu menyerahkan sumber daya alam untuk dirampok habis-habisan, dikeruk habis-habisan, kemudian kebijakan yang lain ya, yang itu sehingga satu paket untuk tidak memberikan, tidak pro rakyat, tidak pro karyawan tadi ya, buruh dan seterusnya, yang itu adalah sumber daya alam itu harusnya adalah milik rakyat yang digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, tapi yang terjadi adalah diambil, dikuras. Untungnya Indonesia itu sangat kaya ya, meskipun beberapa titik tadi tidak hanya PT GN atau Petro Cina, termasuk ya, untuk dari gasnya itu mereka tentu akan dengan penuh keragusan untuk terus melihat kekayaan Indonesia yang luar biasa, tetapi ada unsur-unsur ya termasuk pejabat ya, yang itu bermental itu tadi makelar, kemudian jadi konspirator begitu ya, yang menjadi bahkan pengkhianat bangsa untuk tidak melindungi kepentingan rakyat Indonesia dalam hal ini. Sehingga kalau kemudian yang kedua adalah solusinya bagaimana ya, dengan penuh keberanian perlu ada political will, tidak pro Cina dan juga tidak pro Amerika begitu ya, sehingga kekayaan sumber daya alam itu benar-benar ya dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ada istilah nasionalisasi misalnya, yaitu diambil alih dulu kalau oleh BUMN, tapi itu istilah ya, nasionalisasi maksudnya diambil alih oleh negara, kemudian dikelola oleh negara dengan sebesar-besar hasilnya itu dikembalikan kepada rakyat. Baik itu tambang-tambang yang luar biasa. Nikel sekarang kan menjadi seperti emas ya, lebih tinggi nilainya daripada minyak dan gas bumi begitu. Sehingga kekayaan alam Indonesia yang itu juga masih sebagian sudah dikeruk sedemikian rupa ya, kita putus begitu ya hubungan, kalau bisa kita cegah begitu ya, terkait dengan kebijakan yang mandiri begitu ya. Kalau ataupun ada hilirisasi ya tidak apa-apa, huluisasi atau hilirisasi semuanya dijadikan untuk kepentingan nasional begitu, untuk sebesar kemakmuran rakyat, sehingga banyak hal yang masih ketimpangan kita ya, kekurangan untuk anggaran militer untuk menjadi negara yang kuat, kemudian industri-industri strategis, misalnya industri pesawat terbang ya, kemudian Cilegon itu ya, yang Krakatau Steel ya,
kemudian pupuk, ini petrokimia itu harusnya diperkuat juga untuk menjadi negara yang kuat, mandiri, dan berdaya. Sehingga dengan kekayaan alam yang ini merupakan anugerah dari Sang Pencipta kepada masyarakat yang harusnya dikelola begitu. Yang sesuai dengan amanat proklamasi kan ya kita ingin atas berkat rahmat Allah, berarti benar-benar rahmat Allah, maka ya pengelolaannya harus berdasarkan aturan yang bersumber dari hukum-hukum Allah begitu ya. Sehingga tidak terjadi seperti saat ini. Tentu ini harus diingat, tidak pro Cina bukan berarti kemudian pro Amerika, nanti ya sama saja, masuk keluar dari mulut harimau masuk ke mulut Cina, mulut buaya dan mulut naga misalnya, ya jangan sampai seperti itu ya. Kita benar-benar harus mandiri. Nah, kekuatan mandiri ini memang harus berbasis pada apa ya, keyakinan. Ini kalau dalam Islam disebut kekuatan akidah. Begitu, kalau orang memiliki kekuatan maka tidak la China, la Sinia, wala Amerikia begitu ya. Tidak Cina, tidak Amerika gitu, tapi hanya untuk kepentingan semata-mata itu sunil ummah begitu, melakukan layanan publik kepada rakyat dengan sebesar-besar kemakmuran rakyat dengan pengelolaan yang benar, bukan pengelolaan yang salah urus, kemudian tadi kebijakan yang hanya berdasarkan makelarisme tadi dan seterusnya. Semoga ini menjadikan wacana dan bagi masyarakat itu ya menjadikan penyadaran bagi pemerintah tentu harusnya ya melakukan evaluasi dengan serius ya. Baik. Luar biasa sekali penjelasannya dari Bung Rifan ini. Jadi memang kita berharap gitu ya bahwa apa yang dicita-citakan di yang tertulis di preambula UUD 45, kemudian yang tertuang di pasal 33 itu bukan hanya sekedar wacana, tapi betul-betul diperjuangkan gitu ya. Selama ini kita masih belum melihat perjuangan itu. Lantas kemudian ya teriak-teriak NKRI harga mati. Saya kira kalau memang kita sepakat ini adalah sebuah perjuangan, ayo kita berjuang ke sana. Tapi nampaknya kalau sistemnya nggak cocok, nggak bisa kayaknya ya. Jadi kita butuh sistem. Nah, sistem itu yang mungkin tadi diusulkan oleh Bung Rifan, ya atas berkat rahmat Allah. Kalau kita ingin dapat rahmatnya Allah harus menerapkan syariatnya Allah. Wah, kayak gitu mungkin. Insya Allah seperti itu. Baik, semoga kita semua benar-benar mendapatkan rahmat Allah dan semoga kejadian di GNI tidak terulang lagi dan perusahaannya mendapatkan sanksi yang sangat tegas. Baik, terima kasih Bung Rifan atas pemaparannya. Nah, semoga Bung Rifan sekeluarga senantiasa dilindungi oleh Allah, menjadikan keluarga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah pemirsa Khilafan yang dirahmati oleh Allah, demikianlah program kabar petang kita pada kesempatan sore hari ini. Semoga kita bisa mendapatkan banyak manfaat darinya. Jangan lupa untuk like, komen positif, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi kebaikan bagi kita di dunia maupun di akhirat nanti. Saya Nana Setiawan undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.